Kalau Pak D itu selalu ceria ya, dia tuh Pak D ya. Tadi ceria. Itu tadi terima kasih teman-teman Pitu, thank you ya. Udah dance tadi. Tapi kan pemirsa gak ada yang lihat, kasih lihat dikit dong. Kasih dikit, coba dikit yuk, coba yuk. Iya kan? Itu namanya goyang ombak. Di mana di situ aja ya? Oke. Di situ aja apa di sini? Sampai keringatan banget. Oke. Si Gugi baru goyang begitu kayak orang lari maraton lu. Kelihatan nggak pernah olahraga. Iya. Dengar ya para junior, itu tidak perlu dicontoh. Betul. Jangan dicontoh ya. Si Ruben tadi dia minta, sekarang jangan dicoba. Enggak, setelah gue perhatiin, wah ini bahaya ya. Iya. Ini nggak bahaya. Tapi Eja nyaman kan di Brownies? Udah baik kan sama Mas Bim belum? Dia berantemnya sama Ipi, beneran. sama eksekutif produsernya, Astaga. Ambiar. Dia. Nggak mau kan? AC-nya gedein dong, boleh nggak? Iya kan? Iya. Ya udah Eja di sini aja dulu. Sampai semua udah kondusif di Ambiar, baru lu datang ke sana lagi Iya. ya. AC dong, AC ditambahin boleh gak nih? Panas. AC gedein dong, panas soal. Iya ya. Tapi Eja juga bisa nyanyi loh. Serius? Iya, Eja bisa nyanyi loh Eja. Masa? Sebelum kita horor-hororan, Eja nyanyi sekecil Eja sini Wah. Eja. Pengantar. Enggak lu. Kalau Eja nyanyi berarti temanya cocok horor memang. Ya Allah. Eja bisa nyanyi loh, si Bisa. kecil. Si kecil. Ya ampun si kecil. Jangan dari awal, rap aja Rap aja. Kapan dia besar? Ya. Lu langsung nyanyi aja terus. Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Udah stop, udah Ja. Udah apa-apa. Dia kan tadi nanya stop. Ben, lu bilang katanya si Eja bisa nyanyi. Yang gue lihat nih kita ada acara panggung pernikahan, orang lewat pengen nyumbang. Pengen nyumbang nyanyi. Bang, pengen nyanyi bang. Enggak gini, kan dia kan kapankah dia bahagia? Iya. Kayaknya belum dulu ya Ja. Ya, dulu. Ya, iya Ja ya. Makasih ya Ja. Makasih ya, Lain Ja. kali nyumbangnya kalau kita udah bubar aja Ya. Kalau orang audio lagi pengen cek sound, nah lu datang deh. Ya. Judul hari ini. Tapi gue seneng deh dia semangat kalau di Brownies. Iya, Gugi makanya- sama dia aja deh. Iya kalau sama Ajeng kan. Ajeng mana bisa bangun pagi, makanya dia nggak ke pagi. Kontrak jadi atlet sumo di sana. Iya. Kurang ajar Gugi. Gugi kurang ajar. Mungkin kita baca judul dulu ya. Judul. Judul. Mendesak gitu karena kan kami sijik. Ya berantem. Kalau Eja tuh semua bikin simple. Kalau Iya. Gugi tuh semua dipersulit. Gila kemarin Ajeng sama Gugi dibelain Gugi, sekarang ada yang baru. Iya. Emang adu domba. Emang giling kata dia. Judul hari ini, judulnya adalah Kamis Mistis. Ayo. Nggak ada tuyul-tuyul keluar kan, jangan nih saya bahaya, ngagetin ah. Sekarang kita kedatangan seseorang yang es Bang, beli es. Eh. Siapa yang beli es? Oh si Awa masih mistis suka dihoror-hororin ya. Lebih horor mana? Horor apa kehidupan? Lebih horor mana? Hantu apa kehidupan lu? Sekarang kita kedatangan seseorang yang profesinya menyeramkan tapi selalu menyenangkan. Siapa dia? Aku punya tayangan. Jadi dia nemuin itu, dia ngeliatin kamu gitu. Depan-depanan gitu, depan-depan gitu. Berdepan sama kamu gitu. Iya,
hanya mirip atau kamu yakin itu dia? Iya, itu yang aku rias kemarin gitu. Jadi aku inget banget ya bentuknya yang aku ceritain tadi gitu. Terus aku berangkat kerja, ya posisinya nggak mungkin lah kita kalau di Transjakarta kayak halo gitu kan, nggak mungkin. Ya ngeliat aja, kayak yang aku rias kemarin gitu. Itu bener-bener aku inget banget itu apa ya, yang aku inget-inget aja sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Angel, kamu pernah nggak ditunjukin kayak misalnya hantu atau apa, bayangan-bayangan? Enggak, aku langsung fisiknya asli wujud bener-bener seperti manusia gini. Nggak kayak bayangan-bayangan gitu, enggak gitu. Oke, tapi pernah nggak, maksudnya gini, kan awalnya kamu sering nantangin tuh, ya kan? Sering nantangin dan akhirnya tuh terjadi tuh, ya kan? Tapi kamu sendiri pernah nggak ada yang memang, kan kadang suka ada yang didatengin sampai ke mimpi, baik itu ngucapin terima kasih atau apapun itu, pernah nggak? Kalau mimpi, sebenarnya sebelum aku jadi perias jenazah itu pernah. Jadi ini pengalaman aku waktu SMA, itu pernah. Kalau yang pas aku jadi perias jenazah, dimimpiinnya itu malah aku minta dimimpiin tapi nggak pernah dimimpiin. Jadi kayak misalnya aku habis ngerias ini ya, Oma kalau aku sambil bisikin gitu, Oma kalau suka riasannya Angel datang ya ke mimpinya Angel gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah datengin apa riasan aku jelek gitu. Aku kadang mikir gitu. Kalau dulu waktu pengalamanku waktu SMA itu aku tuh dimimpiin 3 hari berturut-turut kalau orang itu mau meninggal gitu. Jadi hari pertama gitu. Jadi mimpinya tuh nyambung gitu. Jadi hari pertama aku mimpi aku kok pakai baju hitam ya gitu. Kenapa itu? Ini mimpi gitu. Terus hari kedua aku tuh mimpi ngerangkai, kalau tahu keranda yang muslim itu kan ada yang apa bunganya itu kan, yang di atasnya keranda mayat itu kan. Aku kayak ngeronce gitu. Aku kok pakai baju itu, ini kan baju yang kemarin itu yang aku pakai, baju hitam. Terus aku sambil ngeronce gitu, ngeronce bunganya gitu. Aku ini ya kok ngeronce bunga gitu. Itu hari kedua. Hari ketiga aku mimpi ikut iring-iringan, jadi pakai baju hitam, terus di belakang keranda mayat yang aku roncein itu sama rombongan. Hari ketiga tuh aku mimpinya itu gitu. Nah sama keluarganya teman aku yang mau meninggal itu, kamu kok ada di sini juga ya sama si temen gitu, apa yang temanku itu yang bapaknya meninggal itu. Terus kamu kok di sini juga gitu. Terus dia nangis gitu ya, aku tanya-tanyain nggak jawab gitu. Akhirnya ya udah aku bangun kan, aku cerita ke temanku, bestiku yang di sabangku kan gitu. Vita gitu, aku mimpiin 3 hari berturut-turut kayak gini gitu. Terus kata temen aku, itu mah tandanya panjang umur. Tepat jam 10 itu kan biasanya kalau di anak SMA tuh kan kayak ada halo-halonya kayak announcement gitu kan. Kayak innalillahi bahwa telah meninggal bapaknya ini gitu. Nah itu jadi aku relate, baru aku selesai ngomong terus cerita, ternyata itu ada jawabannya, itu bapaknya meninggal. Jadi mimpiin 3 hari berturut-turut itu. Jadi kayak mimpinya nyambung. Kayak dikasih tanda gitu ya? Dikasih tanda. Oke, nah biasanya gini, setauku kalau jenazah itu kan biasanya kan suka ada pergerakan sedikit ya? Karena itu terakhir atau gimana sih? Kalau itu istilahnya apa sih ya? Kalau istilahnya sih aku kurang tahu ya, tapi kalau memang biasanya sih kayak pergerakan misalnya dari awalnya gini terus jadi jatuh, jadi kayak gini, aku balikin lagi gini, jatuh lagi, balikin gini, jatuh lagi. Tapi aku merasa ya udah itu mungkin dari sensornya dari manusia, mungkin saat-saat terakhir mungkin sarafnya masih ada sedikit yang bergerak gitu. Tapi aku ngerasa ya udah itu sains aja gitu, bukan horor bukan apa. Jadi makanya aku nggak pernah takut. Ya lempeng orang. Jadi walaupun misalnya merias jenazah terus dapat kabar terus malam kamu langsung jalan tuh malam-malam. Kalau apa? Ngerias itu. Yang ngerias sendirian ya, kadang ada. Jam berapapun pokoknya kamu jalan tuh, walaupun malam gitu. Standby. Nah di kondisi tempat situ ada nggak yang nemenin? Paling pihak keluarga. Iya, ada kadang ada keluarga, kadang sendirian.
Tapi lebih suka sendirian sih aku. Waduh. Lebih suka Jadi nggak Emang digerecokin nih gitu anak, ya? iya. Nggak digerecokin Iya, gitu ya? kalian Jadi lebih malah lebih konsen. Jadi biar lebih bagus juga. Jadi mungkin kalau misalnya ada gimana kan nggak ada yang gangguin juga. Kadang kan kalau dilihat keluarga gugup atau gimana ya, atau misalnya lipstiknya ini menurut aku bagus, kadang keluarga belum tentu bagus gitu. Belum tentu suka ya. Oke. Tapi katanya ada yang sampai netesin air mata. Iya. Iya, jenazahnya. Iya. Terus gimana kamu cara menghandle-nya? Ya kebetulan waktu itu kan Ajak bicara. iya ajak bicara gitu ya, kayak tenangin gitu. Kebetulan yang aku tanganin itu apa namanya HIV ya, terus apa namanya aku kasih tahu gitu kan, udah ndak boleh nangis, jangan nangis, dah jangan nangis ya gitu. Nanti biar lihat keluarga biar senyum, ayo senyum gitu. Jadi akhirnya nggak nangis gitu ininya apa jenazahnya gitu. Jadi kayak ya kamu ngajak ngobrol kayak berasa sebenarnya dia ada gitu. Jadi mungkin ada penyesalan atau apa ya. Mungkin kalau aku mungkin pikiranku aja. Jadi kayak secara psikologis atau mungkin menyesal atau apa gitu. Aku tenanginnya dihibur aja gitu, ngehibur gitu. Oke. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus dibersihkan. Salah satunya aura negatif di rumah duka. Aku punya tayangan ini dia. Emang biasanya energi atau aura apa sih yang selalu ada di rumah duka yang kamu rasa? Ya setiap ini kan beda-beda ya gitu. Setiap keluarga juga beda-beda. Jadi lebih ke keluarga yang misalnya datang yang sedihnya tuh sesedih apa gitu. Ya kalau misalnya dilihat secara aura emang gelap gitu. Ya kurang nyaman gitu. Ya kurang apa ya, getaran dari orang itu tadi yang sangat sedih itu tadi, misalnya ditinggal anaknya yang masih SMP kecelakaan, nangis sampai yang nggak karuan gitu. Itu apa ya, berpengaruh banget pengaruh juga, lebih ke situnya sih, yang getaran dari situnya yang ngaruh itu, aura itu. Oke, tapi gini, berjalan atau merias malam-malam jam berapapun ya ke rumah duka, makanya nggak semua orang gitu. mampu gitu. Tapi Angel ada nggak pernah diganggu gitu? Diganggu? Nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi sebenarnya karena memang suasananya aja yang seperti itu, jadinya itu udah dapat. Jadi malah bahkan suka cerita-cerita yang lebih menyeramkan yang akhirnya jadi lebih ngeri gitu ya. Dan dianya kayaknya orangnya tuh lempeng aja gitu Iya, loh, santai. Iya. santai banget, nggak yang takut, nggak dia jadiin sesuatu yang mistis gitu loh. Iya. Dan akhirnya Luar ya biasa sih. mungkin ada orang-orang yang mungkin punya cita-cita yang kepengen yang sama, akhirnya Iya. bisa jadi terinspirasi. Jadi Iya. bukannya menakut-nakutkan, tapi ya memang semua tergantung dari mindset pikiran kita sendiri gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Kita masih banyak cerita-cerita dari bintang tamu yang lain ya. Tetap di Brownies, obrolan manis kids.